Yang juga menjadi sorotan di Kompas Pagi hari ini, Saudara, Kamis kemarin, Jaksa Pinangki Sirna Malasari menolak diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait aliran suap Joko Chandra. Tidak diketahui alasan Pinangki menolak pemeriksaan itu. Jaksa Pinangki seharusnya diperiksa di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Pemeriksaan terkait aliran suap Joko Chandra setelah sebelumnya Bareskrim Polri meminta izin pemeriksaan kepada Kejaksaan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah menyatakan Jaksa Pinangki enggan memberikan keterangan dengan alasan yang belum jelas. Kejaksaan berharap Jaksa Pinangki dapat memberikan keterangan yang lebih jelas dalam kasus Joko Chandra. Dalam kasus ini, seorang Jenderal Bintang 2 Polri dan seorang Jenderal Bintang 1 Polri menjadi tersangka. Tapi tadi saya dengar laporan dari Kasubdit itu belum bisa berlangsung karena Pinangkinya menolak. Tapi kita harapkan ini supaya bisa clear ya, Pinangki juga harus bisa memberi keterangan ya. Pinangki menolak untuk diperiksa, Pak. Nanti tanya langsung lah ke ini ya. Tadi kita pertemukan karena penyidik Bareskrim dengan Pinangkinya. Kita belum tahu kenapa penolakan itu ya. Berarti pemeriksaannya nggak berlangsung hari ini dong, Pak? Karena Pinangki menolak. Belum tahu pasti ini, apakah ini bisa berjalan atau tidak ya di sore ini. Ya. Sementara itu, menurut Karopenmas Polri Brigjen Awi Setiono, Jaksa Pinangki menolak diperiksa karena waktunya bersamaan dengan kunjungan anaknya. Brigjen Awi Setiono menambahkan, tim penyidik telah bertemu dengan Jaksa Pinangki pada Kamis siang kemarin pukul 11 WIB. Namun pada pertemuan itu, Pinangki meminta penjadwalan ulang pemeriksaan karena bersamaan adanya kunjungan dari anak dan keluarganya. Ini penyidik melakukan klarifikasi terhadap jaksa PSM. Dan memang betul hari ini penyidik telah hadir dan ketemu dengan PSM di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung pukul 11.00 WIB. Namun yang bersangkutan mengajukan penjadwalan ulang atau reschedule karena alasannya yang bersangkutan hari ini menerima kunjungan besok dari anaknya. Dan sudah ada kesepakatan tentunya nanti penyidik akan melakukan penjadwalan ulang untuk pelaksanaan klarifikasi terhadap jaksa PSM. Di sisi lain, Kejaksaan Agung menetapkan Joko Chandra sebagai tersangka dalam kasus baru. Terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali ini terjerat kasus dugaan suap pengurusan fatwa bebas eksekusi. Penetapan tersangka pada Joko Chandra berdasarkan gelar perkara atas pemeriksaan saksi dan barang bukti pada hari Selasa dan Rabu lalu. Dalam kasus ini, Joko diduga meminta Jaksa Pinangki mengurus fatwa ke Mahkamah Agung agar dirinya yang berstatus sebagai terpidana tidak dieksekusi. Namun Kejagung memastikan fatwa tersebut belum berhasil didapatkan. Menetapkan lagi satu orang tersangka dengan inisial JST dengan pasal sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango berharap ada inisiatif dari Kejaksaan Agung untuk menyerahkan penanganan kasus Pinangki ke KPK. Berdasarkan Undang-Undang KPK, Komisi Anti Rasuah ini memiliki wewenang untuk mengambil alih perkara. Saya tidak bicara dalam konsep pengambil alihan. Meskipun memang undang-undang memungkinkan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan itu melalui pasal 10A besar dari Undang-Undang 19 2019. Kita ingin membangun semangat sinergi dan koordinasi gitu. Jadi semangat sinergi dan koordinasi ini tentu dengan tidak melakukan model pengambil alihan, tetapi
ada harapan justru lembaga-lembaga, institusi-institusi dimaksud itulah yang kemudian berinisiasi untuk menyerahkan penanganan perkara itu pada komisi.